Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kalian sehat dan tetap semangat dalam belajar dari rumah. Anak-anak sekalian, pada kegiatan belajar hari ini, kalian semua akan belajar tentang gemar menggambar dan gemar membaca. Sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siti dan Lani suka membaca. Mereka suka membaca di perpustakaan. Saat membaca, mereka selalu duduk dengan posisi yang benar. Masih ingatkah kalian bagaimana sikap posisi duduk yang benar? Ya, hebat sekali. Pertama adalah bulunya harus tegak. Jarak mata dengan buku 30 cm. Cahayanya juga harus cukup terang. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin. Sedangkan Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku itu disebut gambar ilustrasi. Di dalam sebuah buku cerita, gambar ilustrasi selalu ada. Mari kita simak cerita yang dibaca Lani dan Siti. Cerita Kancil dan Buaya. Seekor kancil sedang berjalan untuk mencari makan. Sampailah ia di dekat sungai. Tiba-tiba muncul seekor buaya. "Hai kancil, kamu mau kemana?" "Aku mau pergi ke ujung sana," kata kancil. "Kamu tidak boleh pergi ke sana, kamu harus jadi makananku." Kancil pun berpikiran cerdik. "Baiklah, aku mau jadi makanan kamu, tapi setelah aku tahu berapa banyak teman yang kamu punya." "Caranya bagaimana?" buaya bertanya. "Panggil semua teman kamu dan suruh mereka berjajar antara ujung sungai yang sini sampai ujung yang sana, supaya aku bisa menghitung berapa banyak temanmu." Buaya pun memanggil semua temannya, dan si kancil kemudian menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sambil kancil melompati punggung buaya. "Wah, temanmu banyak sekali, buaya," kancil berkata. "Terima kasih, buaya. Kamu telah membantuku menyeberang sungai." Kancil senang bisa terbebas dari buaya dan bisa menikmati makanan yang ia temukan. Sedangkan si buaya kecewa karena tidak jadi memakan kancil. Wah, menarik sekali ya ceritanya. Menceritakan tentang kisah apa ya? Benar sekali, kancil dan buaya. Tadi keluarga Udin gemar menggambar, sedangkan Siti dan Lani gemar membaca. Nah, bagaimana dengan kegemaran anggota keluarga kalian? Pasti seru. Kalian bisa bertanya kepada anggota keluarga tentang apa saja kegemaran mereka. Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Kalian semua pasti suka menggambar. Selain itu, kalian bisa menggambar dengan bercerita. Dengan menggambar, membuat hati kita menjadi senang. Bagaimana dengan keluarga kalian? Apa gambar kesukaan mereka? Cobalah untuk bertanya pada mereka. Benny dan teman-temannya sedang menggambar. Mereka membuat gambar dengan cara mencetak. Mari kita membuat gambar dengan cara cetak. Untuk membuat gambar cetak, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam. Misalnya, pelepah daun pisang, kemudian buah belimbing, juga batang daun pepaya. Selanjutnya, mari kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan piring plastik, kuas, pewarna makanan, kertas gambar, pelepah daun pisang, belimbing, dan yang lainnya. Selanjutnya,
tuang beberapa pewarna makanan dan beri 1 sendok air. Gunakan kuas untuk membuat gambar. Lalu kalian bisa menggunakan belimbing untuk membuat gambar cetak. Wah, cantik bukan? Selanjutnya, kalian juga bisa membuat gambar dengan menggunakan pelepah yang lainnya, seperti batang daun pepaya. Sudah jadi, mudah bukan? Nah, hasilnya kita bisa membuat gambar cetak berbagai macam. Wah, bagus bukan hasilnya? Kalian bisa mencobanya di rumah. Di sekitar kita ada banyak sekali benda. Benda-benda yang ada di sekeliling kita ada yang berbentuk kubus, balok, tabung, dan juga bola. Mari kita bersama-sama mengenal bentuk bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Balok, kubus, tabung, bola. Balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya yang sama. Sisi atas dan sisi bawah, sisi samping kiri dan kanan, serta sisi depan dan belakang. Kubus. Kubus mempunyai 6 sisi yang berukuran sama. Tabung. Tabung mempunyai bentuk tutup dan alas yang bentuknya lingkaran. Bola. Bola mempunyai bentuk bundar. Ini adalah kubus. Manakah benda-benda yang berbentuk kubus? Botol, dadu, almari, kotak kado. Benar, yang berbentuk kubus adalah dadu dan kotak kado. Bangun ruang ini dinamakan balok. Mari kita mengenal benda-benda yang berbentuk balok. Mana saja benda yang berbentuk balok? Ada globe, almari, gelas. Ya, yang berbentuk balok adalah almari. Berikutnya, ini dinamakan bola. Manakah benda-benda yang berbentuk bola? Globe, botol, buku, bola basket. Hebat! Yang berbentuk bola adalah globe dan bola basket. Bangun ruang selanjutnya dinamakan tabung. Manakah benda-benda yang berbentuk tabung? Tong sampah, dadu, topi, celengan. Luar biasa, yang berbentuk tabung adalah tong sampah dan celengan. Selamat belajar.